suatu perbandingan. Pasti kita tuh hidup gak lepas dari hal-hal yang bikin kita tuh ngerasa berbeda. Berbeda antara diri kamu sama diri orang lain, ataupun orang-orang sekitar kamu. Apa sih yang bikin kamu ngerasa kalau kamu tuh berbeda daripada orang-orang itu? Dan kenapa kamu selalu punya pikiran dimana ya kamu tuh gak seperti orang lain, kamu tuh pengen banget kayak orang lain. Kayak wajar gak sih kalau misal kamu bandingin diri kamu sama orang lain? Kenapa? Seseorang gak akan mungkin menilai dirinya tuh berbeda daripada orang lain kalau bukan karena sesuatu hal yang bikin dia mikir seperti itu. Memang ada beberapa hal yang bikin kamu mikir seperti itu, dan alhasilnya kamu ngerasa kalau diri kamu tuh gak seberuntung orang lain gitu loh. Justru orang-orang sekitar kamu adalah orang-orang yang jauh lebih beruntung. Kenapa kamu gak ngelihat ke depannya? Kenapa kamu gak lihat bahwasanya tuh orang-orang luar sana itu belum tentu apa yang kamu pikirkan. Belum tentu orang yang dimana dia di depannya tuh terlihat fine-fine aja, aslinya tuh emang se-fine-fine itu. Tapi bukan berarti orang yang terlihat gak apa-apa di depan tuh aslinya memang gak apa-apa. Kadang orang-orang seperti itu hanya menutupi aja, karena kan kita gak tahu. Tapi bukan berarti kita bisa menilai buruk orang lain seperti itu. Hanya saja coba untuk lebih memahami diri kamu sendiri, kapasitas diri kamu sendiri, dan lihatlah diri kamu sendiri itu tuh seperti apa. Dan jangan terlalu membandingkan diri kamu sama orang lain. Karena kenapa? Karena sampai kapanpun, kalau kamu terus membandingkan diri kamu sama orang lain, itu gak akan ada habisnya. Karena bagaimanapun juga, setiap orang tuh udah punya takdir dan kehidupannya tersendiri. Setiap orang tuh udah mempunyai jalan ceritanya tersendiri. Kalau kamu pengen jalan cerita kamu seperti orang lain, ya semua itu bukan kamu yang mengatur. Kita ini hanya manusia biasa loh. Yang berhak mengatur semuanya siapa selain Tuhan? Gak ada. Maka dari itu, jalani aja yang memang seharusnya untuk dijalani. Ya kadang kan emang kita sebagai manusia gak ada yang tahu ke depan nanti akan seperti apa. Tapi yang pasti, stop bandingkan diri kamu sama orang lain. Karena gak selamanya kamu tuh menjadi diri kamu yang dimana kamu tuh terlihat buruk daripada orang lain. Padahal ya orang lain aja belum tentu sekuat dan sesabar kamu. Hai semuanya. Aku seneng banget karena hari ini, malam ini bisa nyapa lagi untuk nemenin kalian, untuk nemenin di waktu malam. Maaf banget ya, kenapa sih aku tuh selalu aja minta maaf kalau misalnya aku tuh uploadnya lama. Karena aku jujur sebagai pembawa podcast yang kalian nikmati sampai sejauh ini, aku tuh selalu ngerasa gak enak kalau misalnya aku tuh kurang waktunya gitu loh buat nemenin kalian. Kayak segitu pentingnya lah kalian tuh buat aku. Segitu berharganya lah kalian buat aku. Karena aku gak bisa seperti sekarang kalau bukan karena kalian. Dan ya mungkin emang waktunya aku aja yang lagi sedikit sibuk. Jadi aku agak susah untuk memanage waktu aku dan untuk konten. Tapi kalian jangan khawatir, aku akan selalu nyapa kalian, selalu bikin konten buat didengarkan gitu loh, didengerin maksudnya. Duh, sampai salah ngomong kan. Supaya bener-bener bisa aku temenin gitu, walaupun emang gak seintens dulu. Tapi sebelumnya, aku akan selalu bertanya, pertanyaan apa yang biasa aku ucapin, yang selalu jadi opening di setiap podcast aku bawakan. Hayo.
Pertanyaan apa? Benar banget. Kalian apa kabar? Gimana keadaannya hari ini? Apakah semuanya baik-baik aja? Gimana hari ini? Ya, selama aku nggak upload, semoga keadaan kamu baik-baik aja ya. Ya, kadang aku suka ngerasa tersentuh aja sih kalau misalnya aku tuh uploadnya lama nih. Kalian tuh udah spam komen di YouTube. Terus habis itu nge-DM gitu kan. Kalau mau DM aku di akun kedua aku ya, April Devi V-nya 2. Karena kalau di akun pertama, itu tuh aku gak ngerti kenapa DM-nya tuh gak pernah masuk gitu. Dan aku gak bisa baca DM kalian gitu. Aku gak tahu kenapa. Tapi pasti kalian bisa sharing sama aku di akun kedua ya. Dan semoga keadaannya hari ini tuh jauh lebih baik. Dan by the way, kemarin-kemarin tuh aku sempat flu, jadi hari ini udah jauh lebih baik, jadi aku bisa nemenin kalian. Dan semoga emang podcast ini hasilnya maksimal ya. Dan untuk konten kali ini, aku baru aja dapat cerita dari salah satu penggemar aku, dan dia penikmat video podcast aku, dan dia tuh selalu bilang, pokoknya tuh setiap malam tuh waktu terbaik buat istirahat selain terbahan yaitu dengerin konten aku. Jujur, aku emang seneng banget karena wah, ternyata emang konten aku bisa diterima dengan baik gitu loh. Dan dia juga bercerita bahwa salah gak sih kak kalau misal aku ngerasa kalau diri aku tuh berbeda dari orang lain, ngerasa iri sama orang lain. Banyak hal yang dimana itu ngebuat diri aku ngerasa aku tuh gak seperti orang lain gitu loh. Ya ini bukan hanya satu tema aja ya. Mungkin di sini kalian bisa masukkan juga iri itu bisa dari pencapaian, keluarga, terus kehidupan dan lain sebagainya. Sekarang aku tanya, kamu pernah gak ngerasain kalau diri kamu tuh jauh lebih buruk daripada orang lain? Kamu pernah gak membandingkan diri kamu sama orang lain? Kalau menurut aku bohong kalau misal kamu gak pernah ngebandingin diri kamu sama orang lain. Karena buat aku ya, mungkin mindset pikiran aku aja ini mana setiap orang pasti pernah kok ngerasa iri, ngerasa ngebandingin dirinya sama orang lain, ngerasa kayak ya orang lain tuh jauh lebih baik lah daripada dirinya. Karena ya dirinya itu ngerasa kehidupannya tuh udah terlalu berat. Keadaan dan hal-hal yang udah dia lewati sejauh ini tuh udah terlalu rumit. Bahkan dia mendefinisikan bahwa dirinya tuh gak seberuntung orang lain. Setiap orang menurut aku pasti pernah ya ngerasain kayak gini. Entah dari itu ya pencapaian. Ada orang yang dimana kok umur segini tuh udah bisa mencapai apa yang dia mau ya. Kayak tuh goalsnya tuh dari siapa gitu loh. Tapi buat kamu yang ngerasa kayak kok di usia aku yang sekarang tuh kayak masih gini-gini aja gitu loh. Pengen banget deh kayak dia gitu, kayak orang lain. Kenapa aku gak seperti orang lain ya gitu. Pasti timbul pertanyaan, kenapa aku gak seperti orang lain? Kenapa aku berbeda? Kenapa proses aku tuh lama gitu. Ada orang yang menganggap bahwa ya dia memiliki keluarga yang harmonis tapi gak di dalamnya gitu loh. Ada yang mungkin orang lain melihat, keluargamu harmonis banget ya. Tapi mereka gak tahu bahwa apa yang terlihat di luar harmonis, tapi kamu lah yang ngerasain bahwa di dalamnya tuh gak seharmonis itu. Ada orang yang memiliki keluarga yang lengkap, tapi dia gak punya keluarga yang lengkap. Dia selalu berusaha untuk menguatkan dirinya sendiri. Dia selalu berusaha untuk melewati hal-hal berat itu sendiri. Dan dia selalu merasa bahwa dirinya tuh gak punya siapa-siapa. Dia selalu ngerasa dirinya tuh sendiri. Ada juga orang yang selalu ngerasa bahwa dia memiliki teman, dia memiliki keluarga, tapi dia seolah-olah dia kayak gak punya siapa-siapa gitu loh. Kayak seolah tuh apa yang dia rasain, apa yang dia tampung itu dihadapi seorang diri. Sampai dia merasa bahwa
dirinya tuh benar-benar kesepian dan gak punya siapa-siapa untuk sekedar bercerita. Banyak hal yang dimana itu mungkin bisa mendefinisikan hal dimana kamu ngerasa diri kamu tuh berbeda daripada orang lain. Kenapa? Kenapa kamu selalu ngerasa kayak gitu? Aku emang gak ngerasain jadi kamu. Tapi coba deh. Memang ada kalanya manusia tuh ngerasa iri sama orang lain. Tapi coba kamu lihat dulu. Iri di sini dalam artian baik atau tidak? Karena buat aku, semakin kamu iri, justru itu akan menimbulkan hal yang gak baik. Karena kenapa? Tuhan gak suka manusia itu iri. Karena apa yang udah ia berikan kepada setiap manusia itu, itulah kehidupannya gitu loh. Kalau emang kamu dikasih kehidupan A, kamu dikasih keluarga A, kamu dikasih pokoknya hal-hal yang dimana itu kamu lewati sampai sejauh ini tuh A, terus kamu meminta untuk dibelokkan ke B. Yang tadinya tuh kamu hanya stuck di A, kamu pengen ke B karena kamu ngerasa udah capek nih di titik ini. Kamu pengen ngerasain jadi orang lain hanya karena kamu ngeliat orang lain tuh, kok orang lain tuh jauh lebih beruntungnya daripada kamu. Kok kamu gak sebaliknya? Kapan ya aku kayak dia? Aku pengen deh kayak dia. Hey, yuk bangun. Sekarang buka pikiran kamu. Buka hati kamu. Mau sampai kapan kamu terus membandingkan diri kamu dengan orang lain? Mau sampai kapan kamu menilai buruk diri kamu, tapi sementara orang lain kamu nilai baik? Mau sampai kapan kamu seperti ini terus? Perjalanan kamu masih panjang, kehidupan kamu pun masih panjang. Kita nggak selamanya terus-menerus membandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Karena bagaimanapun juga, setiap orang tuh memiliki kehidupannya tersendiri. Setiap orang memiliki jalan cerita dan memiliki tujuan dan akhirnya tersendiri. Setiap orang tuh udah memiliki takdirnya tersendiri. Bisa gak sih kita ngubah takdir, Kak? Bisa gak? Kalau soal takdir, itu hanya Tuhan lah yang tahu. Tapi kita sebagai manusia tuh cukup menjalani aja apa yang udah Tuhan berikan sampai saat ini. Kuncinya satu, bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk setiap hal-hal yang udah kamu lewati sampai sejauh ini. Mau kamu ngerasa diri kamu tuh memiliki kehidupan yang buruk, keluarga yang buruk lah, gak seperti keluarga orang lain, pencapaian yang dimana kamu belum bisa nyapai apa yang kamu inginkan, tapi sementara orang lain tuh udah. Stop, hey. Stop jadikan diri kamu menjadi objek yang dimana kamu terus membandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Cobalah untuk berproses, karena setiap proses yang kamu jalani, itulah yang akan kamu rasakan nantinya. Boleh kok ngerasa kamu kayak, kamu iri, tapi itu hanya sesaat. Tapi setelahnya kamu juga berusaha untuk ubah pikiran itu. Aku gak boleh iri sama orang lain. Gak apa-apa kehidupan aku seperti ini. Gak apa-apa jalannya tuh dirumitkan dulu sama Tuhan. Gak apa-apa. Tapi aku selalu yakin bahwa suatu saat nanti Tuhan pasti akan memberikan hadiah terbaik dari apa yang udah aku lewati sejauh ini. Kamu tahu gak sih, kenapa aku tuh suka banget bawain kayak, ayo kamu dengerin podcast aku, dapat masukan gitu loh. Bukan berarti aku di sini orang yang paling pintar, enggak sama sekali. Bukan di sini aku bermaksud untuk menasihati kamu, enggak sama sekali. Tujuan aku di sini apa? Tujuan aku buat konten ini apa? Tujuan aku buat channel ini apa? Supaya kita bisa ubah mindset pikiran kita dari yang mungkin kurang baik menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin yang dari kehidupan kita tuh ngerasa, kehidupan gini-gini aja, capek banget, ngerasa kayak orang lain tuh jauh lebih unggul daripada diri kita sendiri. Stop punya pikiran seperti itu. Karena bagaimanapun juga, orang lain ya orang lain, kamu ya kamu. Kehidupan orang lain, kehidupan orang lain. Kehidupan kamu ya kehidupan kamu.
apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, cuma kamulah yang tahu. Kapasitas diri kamu sampai di mana, cuma kamulah yang tahu. Kamu tahu nggak orang lain seperti apa? Tahu kak? Kan kelihatannya dia tuh orang yang paling bahagia, orang yang paling ceria. Kayak itu kehidupan itu baik-baik aja kak. Shh, kamu salah. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kita tuh jangan cepat menilai orang lain dari apa yang ia perlihatkan. Aku bukannya sok tahu. Aku udah banyak menerima cerita-cerita dan nggak tahu kenapa aku tuh kayak punya perasaan yang dimana aku tuh bisa melihat orang lain gitu dalam keadaan orang itu tuh baik atau enggak. Sebenarnya ada yang dia sembunyikan atau enggak. Dan ketika aku menemukan orang-orang itu, aku coba bertanya dari hati ke hati, pelan-pelan, dan apa jawabannya? Kebanyakan orang menyembunyikan hal-hal yang dia rasakan agar tidak dijadikan pertanyaan oleh orang lain. Karena kenapa? Karena dia nggak mau kehidupannya tuh orang lain tuh tahu. Jadi kalau misal kamu ngerasa kamu tuh menjadi orang yang kurang beruntung, bukan kamu yang kurang beruntung, tapi memang kamu yang kurang bersyukur. Seberapa penting sih bersyukur itu? Penting banget. Jadi setiap hal sekecil apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, coba kamu lewati dengan baik. Dan selalu bersyukur atas setiap apapun yang udah kamu lewati. Kadang kita lupa sama hal itu. Yang terus OVT, mikirin hal-hal yang gak baik gitu loh. Stop, buang pikiran kayak gitu. Ubah pikiran kamu tuh dengan tanda tanya, mau sampai kapan seperti ini? Kamu gak mungkin stuck di sini terus. Perjalanan kamu masih panjang. Kamu bisa berproses lagi dan lagi. Ya kalau emang kamu hari ini lagi ngerasa iri sama orang lain, lagi ngerasa kamu, ya orang itu jauh lebih unggul lah daripada kamu. Aku tahu, perasaan dan pikiran itu pasti hanya sesaat. Tapi setelahnya, pasti kamu juga akan menghilangkan pikiran itu. Dan satu hal lagi, buang suges tentang diri kamu, yang dimana kamu ngerasa kalau kamu gak bisa lebih dari ini. Atau kamu gak bisa lebih dari orang lain. Stop ya. Emang perbedaan setiap orang tuh emang beda-beda sih. Ya ada yang emang dikasih kehidupan yang jauh lebih baik, ada juga yang emang harus melalui ujian dulu. Tapi coba deh kamu lihat, kamu jangan merasa diri kamu tuh paling gak beruntung. Padahal kamu gak tahu di luar sana tuh ada orang yang jauh lebih gak beruntung daripada kamu. Seharusnya kamu bisa bersyukur. Bersyukur kalau Tuhan tuh ngasih diri kamu yang sekarang, kehidupan kamu yang sekarang. Walaupun kamu selalu dihajar habis-habisan sama dunia, walaupun kamu selalu ngerasa capek dan rasanya ingin menyerah, tapi di balik semua itu, Tuhan selalu memberikan jalan keluar dari apa yang udah Ia berikan. Dari permasalahan yang mungkin kamu ngerasa kamu gak bisa untuk menyelesaikan, tapi ternyata kamu bisa. Di luar sana tuh ada orang yang jauh lebih gak beruntung loh daripada kamu. Maka dari itu, segitu pentingnya arti kata bersyukur. Berusaha untuk mensyukuri atas apa yang udah Tuhan berikan sejauh ini. Gak apa-apa kok. Kalau memang kamu lagi ngerasa kayak, ya orang lain tuh jauh lebih daripada kamu, tapi kamu juga harus bisa buktiin, kamu juga bisa lebih dari itu. Proses itu ada. Tapi secapek apapun keadaan kamu, jangan pernah berpikiran kalau kamu tuh pengen menyerah. Itu tuh bukan jalan keluar terbaik. Aku selalu bilang soal itu. Kamu boleh capek. Kamu boleh ngerasa kayak udah gak sanggup, udah gak kuat. Tapi jalan terbaiknya tuh apa? Setiap problem tuh pasti punya jalan keluarnya. Gak semua permasalahan tuh gak punya jalan keluar. Pasti semuanya punya jalan keluar kok. Memang harus dipikirkan lebih matang dan lebih baik aja sih. Dan juga lebih tenang. Menyerah bukanlah jalan keluar. Menyerah bukanlah jawaban dari setiap permasalahan.
Tapi hadapi dan coba untuk lakukan yang terbaik. Jangan menyerah sebelum berperang. Jangan mundur sebelum berjuang. Ibaratnya seperti itu. Lakukanlah yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kamu boleh dengerin orang lain cerita. Kamu boleh dengerin masukan dari orang lain. Kamu juga boleh ngasih masukan untuk orang lain. Tapi kamu juga gak boleh lupa akan pentingnya untuk memberikan support dan memahami diri kamu sendiri. Coba untuk lebih dekat sama diri sendiri. Diri kamu tuh maunya apa? Rasa capek yang sedang kamu hadapi ini tuh obatnya tuh apa? Dan apa sih harus kamu lakukan? Karena gak selamanya tuh kamu stuck seperti ini terus. Jadi ya pesan aku, stop bandingin diri kamu sama orang lain ya. Perbedaan itu ada. Setiap orang memiliki perbedaannya. Tapi jangan jadikan perbedaan itu menjadi alasan di mana kamu gak mau untuk lebih memperbaiki diri kamu sendiri, untuk lebih menjadikan diri kamu menjadi lebih baik lagi. Karena bagaimanapun juga, apa yang udah kamu lewati sampai sejauh ini belum tentu orang lain bisa. Orang lain yang kamu nilai baik, orang lain yang kamu anggap dia jauh lebih beruntung daripada kamu, belum tentu ketika mendapatkan ujian ataupun melewati ujian yang selama ini udah kamu lewati, belum tentu ia akan mampu. Jadi coba untuk bersyukur ya atas apa yang udah kamu lewati sampai sejauh ini. Sedih boleh, capek juga boleh, tapi setelah itu kamu buat diri kamu lebih baik lagi. Gimana caranya kamu bisa keluar dari hal-hal yang udah membuat kamu capek, sakit, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Karena kamulah yang bisa mengobati diri kamu sendiri, yang bisa memberikan support system untuk diri kamu sendiri. Orang lain bisa gak sih kak? Bisa, cuman peluang terbesarnya itu ada di diri kamu sendiri. Presentasinya tuh lebih besar diri sendiri, karena orang lain tuh belum tentu paham gitu loh. Walaupun ada orang lain yang benar-benar paham sama diri kamu, tapi baik lagi, yang benar-benar bisa paham sampai sedalam itu tentang diri kamu, yaitu diri kamu sendiri. Maka dari itu, jadikan diri kamu menjadi seseorang yang dimana orang yang bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Lupain hal-hal yang emang itu bikin diri kamu semakin capek. Lupain hal-hal yang dimana itu bisa menjadikan diri kamu ngerasa kalau kamu tuh lebih buruk daripada orang lain. Stop bilang kayak gitu ya. Karena setiap orang tuh memiliki porsinya tersendiri. Kamu hebat, kamu kuat, kamu bisa buktiin kepada dunia. Sehebat, sekeras, dan secapek apapun dunia kamu pasti bisa. Karena perjalanan kamu masih panjang, gak sampai di sini. Jangan terus bandingin diri kamu sama orang lain ya. Kalau kamu lagi ngerasa gak baik, kamu cerita. Ya mungkin kamu gak punya tempat untuk cerita, tapi kamu punya tempat di mana cerita kamu akan selalu diterima. Pasti kamu tahu di mana. Dan aku juga gak pernah menutup akses untuk kamu cerita sama aku. Justru ya, aku seneng karena emang dari cerita kalian tuh kalau emang aku bisa bawain, pasti aku bawain gitu loh. Ini dimana aku bisa dan kayaknya emang ini cocok untuk aku bawakan. Dan ya semoga dari podcast ini itu bisa membuka hati dan pikiran kalian ya. Bahwa gak selama itu kamu terus-menerus membandingkan diri kamu sama orang lain. Mau sampai kapan seperti ini? Buktiin aja. Lakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Karena yang paham dan tahu itu hanya diri kamu sendiri. Jadi jangan coba untuk orang lain mengerti ya. Karena takutnya nanti kalau orang lain gak mengerti, nanti kamu yang ngerasa sakit. Jadi aku seneng banget karena hari ini bisa menyapa kalian lagi. Semoga kalian gak pernah bosan ya. Dan bisa terus menunggu update terbaru dari podcast teman tidur. Support terus ya channel ini, semoga bisa segera 100.000 subscriber.
Dan satu hal lagi, aku bangga banget punya kalian. Coba, seberapa sering aku bilang aku bangga punya kalian, karena emang kalian tuh udah seperti keluarga kedua buat aku. Makasih ya udah dengerin setiap episode yang tayang di podcast Teman Tidur. Semoga aku bisa selalu menghasilkan dan membawakan podcast yang baik supaya bisa diterima dan menjadi konten favorit buat kalian sebelum tidur. Makasih, dan jangan lupa untuk support aku juga di Spotify. Kalian bisa cari aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow TikTok terbaru aku supaya aku bisa live lagi nyapa kalian. Dan juga follow Instagram aku. Untuk sharing atau cerita bisa ke second IG aku ya, April Devi nya 2. Kalau yang April Devi underscore itu first account untuk konten aja sih. Dan setelah ini kita mau bawain apa? Ayo komen, tinggalin kolom komentar. Makasih udah support aku sampai sejauh ini. Nanti kita akan ketemu lagi di next episode ya. Makasih udah dengerin episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.